Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ika Fania Fitranisi, NPM 79 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar, Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Penelitian Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 10 MAN 1 Magelang. Penelitian ini saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Penelitian dan Pengembangan Matematika. Berikut penjelasannya. Baik, untuk yang pertama adalah mengenai latar belakang. Menurut Sujana, tahun 2014 halaman 3 menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, penilaian hasil belajar juga harus meliputi ketiga aspek tersebut. Tujuan instruksional menjadi dasar dan acuan penilaian. Pendapat tersebut sejalan dengan Susanto tahun 2016 halaman 5 yang menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi pada diri seseorang merupakan hasil belajar. Selanjutnya, Rifai dan Ani tahun 2012 halaman 69 juga menyatakan hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa selama mengalami kegiatan belajar. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar terdiri dari 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena hasil belajar berkaitan dengan perubahan tingkah laku seseorang. Jika ingin mendapatkan hasil belajar yang baik, maka dalam mengikuti proses belajar juga harus baik. K. Ibrahim tahun 2007 halaman 39 dalam Susanto tahun 2006 halaman 5 menyatakan bahwa hasil belajar yang merupakan tingkat keberhasilan siswa dapat dinyatakan dalam nilai. Nilai dapat diperoleh melalui tes tentang materi pelajaran tertentu. Dimyati dan Mujiono tahun 2013 halaman 3 juga berpendapat bahwa hasil belajar adalah hasil dari interaksi dalam kegiatan belajar mengajar, di mana guru mengakhiri kegiatan mengajar dengan melaksanakan evaluasi hasil belajar, dan hasil belajar merupakan tanda berakhirnya proses belajar. Untuk mengetahui sejauh mana kita berhasil dalam belajar, maka perlu diadakan penilaian. Dalam mengadakan penilaian, guru perlu memerhatikan tujuan instruksional agar penilaian yang dilakukan tepat sasaran. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan adanya guru pada profesional seharusnya dapat menjadikan siswa berhasil dalam proses belajarnya, diwujudkan dalam bentuk nilai yang tinggi. Namun, pada kenyataannya, belum semua siswa memiliki hasil yang tinggi. Hasil belajar matematika siswa yang rendah menjadi hal yang penting dan perlu dikaji secara mendalam. Maka dari itu, hasil belajar matematika menjadi penting untuk diteliti. Menurut Susanto tahun 2016 halaman 12, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh diri siswa dan lingkungan siswa. Kemudian, Wasliman dalam Susanto tahun 2016 halaman 12, hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antar berbagai faktor yang memengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal tersebut yaitu kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi hasil belajar adalah kecerdasan, yaitu intelijensi. Setiap manusia memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga hasil belajar yang didapatkan juga berbeda-beda. Ada 3 macam kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiganya harus berjalan seimbang, dan ketiga tingkat kecerdasan
Dan dari ketiga tingkat kecerdasan, salah satu yang mempengaruhi hasil belajar yaitu kecerdasan emosional. Hal ini dapat dilihat dari siswa ketika menghadapi masalah. Mereka memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyikapi masalah yang dihadapinya. Siswa yang menghadapi masalah, emosinya akan terganggu. Siswa belum tentu mampu mengendalikan emosinya dengan baik sehingga ini berpengaruh terhadap hasil belajar. Ada siswa yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi tetapi mendapat hasil belajar yang rendah. Ada pula siswa yang memiliki kecerdasan intelektual rendah namun berhasil mendapat hasil belajar yang memuaskan. Oleh sebab itu, kecerdasan intelektual tidak menjamin seseorang bisa berhasil. Ada faktor lain yaitu kecerdasan emosional. Gardner dalam Goleman tahun 2009 halaman 56 mengakui pentingnya kemampuan emosional dan kemampuan komunikasi dalam hiruk-pikuk kehidupan. Thorndike dalam Goleman tahun 2009 halaman 56 kecerdasan sosial merupakan aspek kecerdasan emosional. Dengan demikian, kecerdasan sosial sebagai salah satu aspek kecerdasan emosional menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menunjang kesuksesan seseorang. Menurut Goleman tahun 2009, halaman 112 juga berpendapat bahwa tingkat emosi dapat menghambat atau mempercepat berbagai kemampuan kita dan menentukan keberhasilan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Goleman tahun 2009 halaman 112 menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan kecakapan utama yang memengaruhi semua kemampuan lainnya. Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya, dan kecerdasan emosional berpengaruh besar terhadap kesuksesan seseorang. Tridonanto tahun 2009 halaman 10 mengemukakan pendapatnya. Bapak Kris Darto Atmosuprapto, menurutnya kecerdasan kognitif atau IQ menentukan 20% perjalanan hidup, sedangkan 80%-nya bersifat emosional yang dikendalikan oleh kemampuan emosional. Siswa yang memiliki kecerdasan emosi tinggi akan mendapatkan hasil belajar yang tinggi karena kecerdasan emosional yang tinggi akan membantu siswa dalam mengendalikan diri sendiri, memiliki ketahanan untuk menghadapi rintangan dan dapat mengatur suasana hati sehingga ia mampu mengendalikan kecemasan pada dirinya. Jika siswa mampu mengendalikan kecemasan, maka kemampuan berpikir siswa tidak akan terganggu. Siswa yang mampu memahami emosinya akan cepat dalam memahami materi pelajaran, sehingga pembelajaran yang diterimanya akan lebih berarti dan akan mendapatkan hasil belajar yang optimal. Berdasarkan gambaran umum, kondisi lapangan dan hasil wawancara dengan guru matematika wajib kelas 10 MIPA MAN 1 Magelang serta Kepala Sekolah MAN 1 Magelang, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai kecerdasan emosional dan hasil belajar matematika siswa kelas 10 MIPA MAN 1 Magelang. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi kecerdasan emosional siswa kelas 10 MIPA MAN 1 Magelang tergolong baik. Hal ini didasari atas keadaan sekolah yang lebih mengedepankan ajaran agama yang menjadi salah satu pembentuk kecerdasan emosional terbaik. Menurut guru dan kepala sekolah, tidak ada kesempatan bagi siswa nakal untuk berkembang di MAN 1 Magelang. Hal ini dikarenakan mereka setiap hari dididik dengan mengedepankan ajaran agama Islam. Setiap hari mereka diajarkan mengenai kebaikan, cara mengelola emosi dengan baik agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang salah. Namun, tidak menutup kemungkinan jika ada siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang kurang. Bagaimana juga pembentukan karakter siswa membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Perlu waktu yang lebih untuk bisa menumbuhkan kecerdasan emosional yang baik tersebut. Hal ini dikarenakan tidak semua siswa kelas 10 MIPA MAN 1 Magelang berasal dari keluarga yang memiliki pemahaman lebih terhadap ajaran agama dan kecerdasan emosional, sehingga guru harus bekerja keras untuk menumbuhkan kecerdasan emosional di dalam diri siswa yang tidak berasal dari keluarga yang cukup religius. Karena
Kebanyakan orang tua menyekolahkan anaknya di MAN 1 Magelang dengan harapan siswa tersebut dapat mempelajari dan mendalami ajaran agama yang tidak orang tuanya ajarkan. Mengenai hasil belajar siswa kelas 10 MIPA MAN 1 Magelang tentunya memiliki varian yang berbeda. Ada yang melampaui KKM yang ditetapkan, berkisar pada KKM, dan berada di bawah KKM. Hal ini terjadi karena beberapa hal yang mempengaruhi. Salah satu di antaranya adalah kecerdasan emosional siswa kelas 10 MIPA MAN 1 Magelang. Maka dari itu, peneliti ingin melaksanakan sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 MAN 1 Magelang. Gambaran umum di atas diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti, Sutaryadi, dan Susanti Ningrum tahun 2017 dari Universitas 11 Maret Surakarta dengan judul Pengaruh Kesiapan Belajar Siswa dan Keterampilan Mengajar Guru terhadap Hasil Belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesiapan belajar siswa dan keterampilan mengajar guru secara terpisah terhadap hasil belajar mata pelajaran melakukan prosedur administrasi MPA siswa kelas 10 Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo, dan ada pengaruh yang signifikan antara kesiapan belajar siswa dan keterampilan mengajar guru secara bersama-sama terhadap hasil belajar mata pelajaran melakukan prosedur administrasi atau MPA siswa kelas 10 Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo. Penelitian oleh Putri Fajar Kurniawati tahun 2018 dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Matematika di MI Diponegoro 3 Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan analisis diperoleh bahwa ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika MI Diponegoro 3 Karangklesem. Hal ini dibuktikan dari hasil uji regresi diperoleh hasil nilai T hitung sebesar 3,090 dengan tingkat signifikasi 0,004 lebih kecil dari 0,05. Motivasi belajar siswa di MI Diponegoro 3 Karangklesem menunjukkan nilai presentase sebesar 75,12%, berada pada kategori tinggi. Besar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika adalah 21,4%, sedangkan sisanya 78,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang diteliti. Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul Penelitian Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 10 MAN 1 Magelang. Berikutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dihasilkan rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 MIPA MAN 1 Magelang tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya adalah mengenai The Smith and Ragan Model. Patricia L. Smith and Tillman J. Ragan tahun 2005 mengemukakan sebuah model desain sistem pembelajaran yang populer di kalangan mahasiswa dan profesional yang memiliki kecenderungan terhadap implementasi teori belajar kognitif atau pengetahuan. Model ini berakar dari teori pembelajaran Robert Gardner. Meski tergolong baru, model ini mendapat perhatian besar karena sejumlah besar instruksi kurikulum sesuai dengan langkah-langkah yang dirumuskan. Model ini berfokus pada strategi pengembangan dan berorientasi pada sistem. Model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Smith dan Ragan mencerminkan adanya keyakinan filosofis mereka bahwa penerapan solusi untuk memecahkan masalah pembelajaran secara sistematis akan menghasilkan program pembelajaran yang efektif dan efisien. Smith dan Ragan juga berpandangan bahwa model desain sistem pembelajaran yang diciptakannya merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, learner-centered instruction.
Yang selanjutnya adalah langkah-langkah dari the Smith and Regen model. Yang pertama yaitu analisis lingkungan belajar. Analisis lingkungan belajar meliputi prosedur menetapkan kebutuhan akan adanya proses pembelajaran dan lingkungan tempat program pembelajaran akan diproses pembelajaran dan lingkungan tempat program pembelajaran akan mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran. Yang kedua yaitu analisis karakteristik siswa. Analisis karakter siswa meliputi aktivitas atau prosedur untuk mengidentifikasi dan menentukan karakteristik siswa yang akan menempuh program pembelajaran yang didesain. Karakter siswa yang akan menempuh program pembelajaran meliputi kondisi sosial ekonomi, penguasaan isi, atau materi pelajaran dan gaya belajar. Gaya belajar siswa dapat dikelompokkan menjadi gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Untuk yang ketiga adalah analisis tugas pembelajaran. Task analysis adalah analisis tugas pembelajaran merupakan langkah yang dilakukan untuk membuat prosedur yang perlu dilakukan oleh individu untuk mencapai tingkat kompetensi dalam melakukan suatu jenis pekerjaan. Analisis tugas pembelajaran perlu dilakukan untuk menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran spesifik yang perlu dimiliki oleh pembelajar untuk mencapai tingkat kompetensi dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat adalah menulis butir tes. Menulis butir tes dilakukan untuk menilai apakah program pembelajaran yang dirancang dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Butir-butir tes yang ditulis harus bersifat valid dan reliable agar dapat digunakan untuk menilai kemampuan atau kompetensi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima adalah menentukan strategi pembelajaran. Menentukan strategi pembelajaran dilakukan untuk mengelola program pembelajaran yang didesain agar dapat membantu siswa dalam melakukan proses pembelajaran yang bermakna. Strategi pembelajaran dalam konteks ini dapat diartikan sebagai siasat yang perlu dilakukan oleh instruksi agar dapat membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Contohnya adalah menentukan urutan materi pelajaran. Dalam menyajikan materi kepada siswa, guru dapat menggunakan pendekatan deduktif atau induktif. Langkah selanjutnya adalah memproduksi program pembelajaran. Program pembelajaran adalah output dari desain sistem pembelajaran yang mencakup deskripsi tentang kompetensi atau tujuan, metode, media, strategi, dan isi atau materi pembelajaran serta evaluasi hasil belajar. Langkah berikutnya adalah melaksanakan evaluasi formatif. Dilakukan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dari draft bahan ajar yang telah dibuat agar segera direvisi. Yang terakhir adalah merevisi program pembelajaran. Dengan melakukan revisi untuk terhadap draft program pembelajaran, diharapkan program tersebut dapat menjadi program pembelajaran yang berkualitas, yaitu pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Berikutnya adalah mengenai kelemahan dan kelebihan dari the Smith and Regen model. Yang pertama yaitu kelebihan. Terdapat 3 kelebihan dari the Smith and Regen model, yaitu 1. Dapat diterima secara luas karena tahapannya sesuai kurikulum. 2. Lebih menerapkan solusi untuk memecahkan masalah pembelajaran sistematis dan menghasilkan program pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, yaitu menentukan strategi pembelajaran untuk mengelola program pembelajaran yang didesain agar dapat membantu siswa dalam melakukan proses pembelajaran yang bermakna. Berikutnya adalah mengenai kekurangan dari the Smith and Regen model. Ada 3, yaitu 1. Memetakan karakteristik siswa satu sama lain memerlukan waktu yang cukup lama. Kendala pada penyesuaian bahan ajar terhadap karakteristik siswa, yaitu gaya belajar siswa seperti gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Guru yang kurang kompeten pada bidang bahasan yang diajarkan ke siswa menjadi kendala utama dari berjalannya model desain pembelajaran ini. Berikutnya adalah mengenai lembar penilaian validasi terhadap instrumen penelitian pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 MAN 1 Magelang.
Untuk identitasnya, sekolah MAN 1 Magelang, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA, mata pelajaran dan waktu yaitu mata pelajaran matematika untuk waktunya 16 kali pertemuan, untuk kelasnya yaitu 10 MIPA 1 sampai dengan 3 semester 1 dengan guru pengampu yaitu Dr. Randa Hajah Widiastuti MPD. Berikutnya mengenai petunjuk dari validasi. Yang pertama, peneliti memohon kepada Ibu Dr. Randa Hajah Widiastuti MPD agar berkenan memberikan penilaian terhadap instrumen penelitian pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 MAN 1 Magelang ditinjau dari beberapa aspek penilaian dan saran-saran untuk merevisi instrumen yang saya susun. Yang kedua, komponen instrumen pada penelitian ini memuat indikator-indikator kecerdasan emosional yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, motivasi diri, berempati dengan orang lain, dan membina hubungan sosial dengan orang lain. Yang ketiga, dimohon kepada Ibu Dr. Randa Hajah Widiastuti MPD memberi nilai pada butir-butir instrumen penelitian pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 MAN 1 Magelang dengan cara melingkari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sesuai dengan kriteria pada lembar validasi instrumen penelitian pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 MAN 1 Magelang. Saran-saran yang Ibu Dr. Randa Hajah Widiastuti MPD berikan dimohon langsung dituliskan pada naskah yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah disediakan. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai penilaian instrumen penelitian pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 MAN 1 Magelang dari beberapa aspek. Nah, untuk penilaiannya dapat teman-teman lihat pada slide-slide yang akan ditunjukkan berikutnya. Untuk yang pertama, yaitu indikator kecerdasan emosional mengenali emosi diri mendapatkan nilai 4. Yang kedua, yaitu indikator kecerdasan emosional mengelola emosi mendapatkan nilai 3. Untuk indikator yang ketiga, yaitu indikator kecerdasan emosional motivasi diri mendapatkan nilai 4. Yang terakhir atau yang keempat, indikator kecerdasan emosional berempati dengan orang lain mendapatkan nilai 4. Lalu yang terakhir adalah indikator kecerdasan emosional membina hubungan sosial dengan orang lain mendapatkan nilai 3. Berikutnya mengenai komentar dan saran perbaikan dari validator. Untuk komentarnya yaitu setiap butir pertanyaan dan pernyataan sudah mewakili setiap indikator kecerdasan emosional yang diujikan. Setiap pernyataan dan pertanyaan juga cukup baik untuk merepresentasikan keseharian, sifat, dan sikap siswa dalam menghadapi masalah, baik masalah dalam pelajaran, pertemanan, maupun kehidupan siswa dalam sehari-harinya. Setiap pertanyaan dan pernyataan juga sudah cukup sesuai dengan indikator kecerdasan emosional yang diujikan untuk mengetahui pengaruh antara kecerdasan emosional siswa dengan hasil belajar matematika siswa. Yang berikutnya adalah saran. Pertanyaan dan pernyataan yang ada mungkin bisa lebih disesuaikan dengan kondisi pembelajaran saat ini yang berlangsung secara online atau daring. Karena ada beberapa pertanyaan dan pernyataan yang mengharuskan siswa merasakan pembelajaran offline terlebih dahulu baru bisa menjawab pertanyaan tersebut. Padahal untuk kelas 10 tahun ini sama sekali belum pernah melakukan proses pembelajaran secara offline. Gunakanlah bahasa atau kalimat yang mudah dipahami oleh siswa, karena ada beberapa butir pertanyaan dan pernyataan yang bahasanya cukup sulit untuk dipahami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga penjelasan saya cukup jelas. Untuk hal yang perlu ditanyakan dapat menanyakannya di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.